Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim. Saya di sini berkesempatan untuk menjelaskan tentang teknik konsultasi dan bantuan hukum di materi yang telah saya berikan sebelumnya. Dan sebelum ke inti video ini, saya perlu jelaskan bahwa saya buat video ini bukan untuk komersialisasi ya. Saya buat video ini untuk menjelaskan slide saya ke teman-teman mahasiswa, artinya untuk menjelaskan dan untuk media pembelajaran buat teman-teman, karena banyak mahasiswa yang request atau minta ke saya untuk buat video via YouTube supaya bisa diakses teman-teman secara gratis, karena YouTube termasuk unlimited sosmed itu. Nah, karena tuntutan hal tersebut dan keadaan pandemi yang memaksa, sehingga saya harus melakukan atau membuat video dan kemudian saya upload di YouTube. Nah, untuk teknik konsultasi dan bantuan hukum ini kita langsung menuju ke pokok materinya. Jadi materi kuliah ini menginginkan teman-teman agar bisa dan agar dapat menjadi seorang konsultan di masyarakat. Jadi di kuliah di hukum, tapi teman-teman ketika ditanya oleh masyarakat, Mas, iki aku duwe ngene, kemudian teman-teman, waduh, ngapunten nih Pak, saya nggak bisa. Nah, ini adalah hal yang sangat fatal ketika teman-teman mahasiswa nggak bisa menjelaskan hal tersebut. Dan di materi kuliah ini saya harapkan teman-teman nanti bisa selaras dengan tujuan itu, sehingga teman-teman bisa melakukan teknik atau di masyarakat, di kehidupan masyarakat, bisa menjelaskan ke masyarakat tentang problem-problem atau mengenai masalah-masalah hukum dan cara penyelesaiannya. Dan cara penyelesaiannya itu kan nggak ngawur, ada tekniknya, atau teknik konsultasi dan bantuannya, memberikan bantuan hukumnya seperti apa. Dan nanti teman-teman bisa belajar bareng dengan saya, dan saya juga belajar dengan teman-teman semua. Nah, ini untuk teknik konsultasi itu artinya kita ngomong soal trust. Artinya kita kan mindset seorang masyarakat kemudian pada kita, dan kita sebagai mahasiswa hukum gitu. Biasanya mindsetnya sudah kental dengan Mas, ini masalah tanah, masalah cerai, masalah apa, kemudian masalah apalagi, masalah waris, masalah jual beli tanah. Nah, nanti kan yang dituju teman-teman mahasiswa nih, dan diharapkan teman-teman mahasiswa nanti bisa menyelesaikan hal tersebut, sehingga perlu mahasiswa itu ada keahlian khusus untuk bisa mendampingi masyarakat. Nah, yang perlu dipunyai adalah yang pertama dari masyarakat, dari teman-teman, untuk memberikan bantuan hukum atau teknik konsultasi pada masyarakat adalah by trust. Jadi silakan berikan image itu dan pemahaman teman-teman itu pada masyarakat bahwa saya itu bisa. Nah, yang bisa ini dipelajarilah teman-teman di situ, dan kepercayaan itu menjadi patokan pertama agar masyarakat itu percaya dengan teman-teman. Nah, ini adalah hal yang tidak bisa dipungkiri. Sebenarnya teman-teman sudah istilahnya jadi percaya oleh masyarakat, mampu, atau anggapan masyarakat terutama yang berada di desa-desa itu mengenai kuliah hukum, anggapannya wis mudeng itu. Jadi ini yang harus dimiliki teman-teman, supaya kalau ada orang yang berkonsultasi ya nyaman untuk konsultasi dengan teman-teman itu, nyaman, kemudian langsung percaya, terus bisa dapat pemahaman yang sempurna. Tentunya mulai dari sikap teman-teman ketika ada orang konsultasi, masyarakat berkonsultasi juga harus ditata semuanya, mulai dari kenyamanan dari konsultasi itu bisa banyak hal, mulai dari tempatnya yang harus nyaman, kemudian kalau teman-teman advokat ya pakaiannya harus rapi, glamor, jadi dia nyaman dulu dengan penampilan, nyaman dulu dengan keadaan. Nah, urusan materi itu nanti kemudian beriringan. Nah, untuk teknik konsultasi ini, karena kita ngomong soal konsultan, maka hal pertama yang harus dimiliki teman-teman itu adalah keahlian dalam hal mendengarkan. Jadi mendengarkan orang lain bercerita ini teman-teman harus sabar di situ. Kalau teman-teman nggak sabar dan teman-teman nggak istilahnya nggak betah gitu aja, nah susah itu urusannya. Kita lanjut ke beberapa pengertian secara keilmuan ya mengenai konsultasi.
konsultasi itu adalah suatu proses yang biasanya didasarkan pada karakteristik hubungan yang sama, yang ditandai dengan saling percaya dan komunikasi yang terbuka, berusaha sama dalam mengidentifikasi masalah dan juga menyatukan sumber-sumber pribadi yang mengenali strategi. Jadi kalau cuma konsultasi itu tukar kabar roh, nggak semuanya itu titik tumpukan ke pihak konsultannya, tapi yang berkonsultasi juga ikut berpikir. Maka kenyamanan itu tadi sangat diperlukan dalam teknik atau istilahnya mata kuliah yang akan saya sampaikan ini, terutama teman-teman ketika mau menjalankannya. Maka hal tadi yang saya sebutkan harus dipenuhi. Kalau bisa ya mulai dari kenyamanan dan keahlian teman-teman yang harus ditonjolkan terlebih dahulu, sehingga teknik konsultasi itu sangat, istilahnya teknik konsultasi itu bisa diterapkan dengan semaksimal mungkin. Kemudian kita ke proses konsultasi secara teori. Ini ada provision, artinya konsultan memberikan layanan langsung pada klien yang tidak memiliki waktu ataupun keterampilan dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, ini konsultan memberikan solusi dan memberikan pilihan atau ketentuan, silahkan mau menyelesaikannya lewat jalur mana. Misalkan ini ada proses begini, saya itu melakukan jual beli, kemudian jual beli ini kok sudah, bagaimana baiknya, sudah saya siapkan uangnya. Nah, datang ke kita, baiknya bagaimana sih? Gini Bu, Pak, kalau seperti ini silakan uangnya disiapkan, nanti Ibu sama Bapak buat akta jual beli ke notaris. Nah, di notaris itu nanti akan dipandu seperti apa. Jadi nanti dari proses AJB sampai dengan proses sertifikat. Itu adalah contoh real kalau ada orang tanya tentang konsultasi gitu. Kalau ada orang konsultasi diberikan pemahaman seperti itu. Kemudian perception, artinya adalah konsultan memberikan nasihat dan tidak turut dalam membantu proses penyelesaian masalah yang sedang dihadapi oleh klien. Jadi kalau ada klien atau konsulit ini datang, ya kita nggak istilahnya tidak ikut campur di dalam, tapi cuma memberikan saran. Mediation ini artinya ada konsultan yang berperan sebagai mediator, sekaligus istilahnya sebagai penengah lah. Kemudian kolaborasi nanti konsultan bersama dengan konsulit menyelesaikan masalah yang dihadapi. Itu kalau ada permintaan, kalau nggak ada ya jangan sampai ke situ, karena harus ada koridornya teman-teman. Nggak sampai melampaui batas, itu nggak boleh. Karena kita ngomong soal anak hukum, kita orang hukum, kita nggak boleh melampaui batas. Nah, ini tahapan dalam konsultasi. Ini ada beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan tahapannya tentang konsultasi itu seperti apa. Nah, karena ini teman-teman bisa buka juga di slide, silakan bisa dibaca dan dipahami juga. Ini satu mengenai pre-entry, ini di slide tahapan dalam konsultasi ya, teman-teman bisa buka di situ. Pre-entry itu bisa dibilang untuk sebelum masuk. Konsultan menjelaskan nilai-nilai kebutuhan, anggapan, dan tujuan tentang individu, kelompok, organisasi, dan menilai kemampuan dan keterampilan konsultan tersendiri. Ini tekniknya. Kemudian entry, setelah masuk pernyataan masalah diungkapkan, dihubungkan, dirumuskan, dan menetapkan langkah-langkah yang perlu diikuti. Nah, teman-teman harus punya pemahaman juga di situ, pemahaman mengenai masalah yang diungkapkan itu seperti apa. Misalkan dia kok kita nggak paham ternyata yang diungkapkan itu seperti apa, ya kita coba pelajari dulu seperti apa. Creating information atau pengumpulan informasi untuk menjelaskan masalah yang dengan cara yang mendengarkan. Artinya sebelum masuk kemudian dia bercerita, nah kita belum paham misalkan atau kurang paham, kita bukakan buku atau bagaimana untuk merumuskan masalah atau mengumpulkan informasi ini untuk merumuskan masalahnya itu ternyata ibunya, atau misalkan contoh ada orang berkonsultasi mulai dari jam 1 siang sampai jam 5 sore, padahal intinya cuman silahkan ibu datang ke notaris seperti contoh tadi tentang tanah, tapi ternyata konsultasinya bla 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 dari A sampai Z, dari A lagi ke Z lagi, dari jam 1 sampai jam 5, padahal cuma seperti itu. Nah, itu juga harus istilahnya satu teknik yang harus dikuasai oleh teman-teman mahasiswa kalau ngomong soal teknik konsultasi dan bantuan hukum.
Ada starting object yang keenam, menetapkan sasaran, kemudian mengimplementasikan rencananya. Jadi setelah kita mendengarkan, kemudian dia masuk menjelaskan seperti apa, pengumpulan datanya seperti apa, langkah seperti apa yang atau rumusan masalahnya seperti apa. Kalau sudah ketemu rumusan masalahnya, maka rumusan solusinya nanti akan ketemu. Lalu bagaimana cara menerapkannya? Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Kemudian mengimplementasikan rencana itu bagaimana, atau tidak hanya mengimplementasikan tapi interpretasi masalahnya itu bagaimana. Nanti juga harus ada evaluasi, seperti halnya kalau teman-teman buat kegiatan lah, contoh real kegiatan misalkan seminar gitu aja, mulai dari pembentukan panitia, kemudian rapat bersama untuk evaluasi. Setelah evaluasi nanti pelaksanaan seperti apa. Nah, sebelum pelaksanaan pasti ada siapa yang harus diundang, siapa yang harus ini, siapa yang harus ini, kan harus dipersiapkan secara matang. Nah, itu nanti setelah seminar itu berjalan, ada evaluasi. Sama halnya setelah orang berkonsul ada tahapan seperti itu. Kemudian termination atau pemberhentian, jika si kontak langsung dengan konsultan berhenti tapi pengaruh proses diharapkan berlanjut. Keputusan dibuat untuk menunda perbuatan atau seperti apa dalam keadaan tertentu, misalkan kurang baik atau ini ketika dilanjutkan ternyata tidak benar, atau ini harus diberhentikan dulu untuk kebenaran berikutnya. Itu adalah tahapan konsultasi. Contoh real tadi sudah saya jelaskan di situ, dan lebih jelasnya bisa teman-teman baca di slide. Dan mungkin cukup itu dulu untuk penjelasan pertemuan yang kemarin. Nanti untuk pertemuan berikutnya akan saya jelaskan dan kita diskusikan bersama di grup, di WhatsApp grup buat teman-teman mahasiswa. Dan sebelum saya akhiri, mohon maaf bila banyak kesalahan dilakukan, karena memang saya banyak grogi ketika berada di depan kamera dibanding tatap muka langsung. Saya memang berharap ada tatap muka langsung, tapi apalah daya, karena memang keadaan hari ini masih pandemi, ya nggak bisa saya lakukan secara langsung. Jadi nanti mohon kritik dan saran bagi dari teman-teman juga untuk kejelasan berikutnya, apakah kita masih mau menggunakan metode ini, artinya metode saya jelaskan melalui video, atau cukup menggunakan voice note di grup. Itu dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.